إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih kita diberikan nikmat oleh Allah, iman, Islam, di atas sunnah, kesehatan, dan manfaatkanlah nikmat ini sebelum datangnya waktu yang tidak bisa kita untuk manfaatkan kembali. Oleh karena itu pada malam ini kita akan lanjutkan dalil dalam bab ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah, ajakan kepada tauhid, ajakan kepada syahadat la ilaha illallah. Kemarin kita mengambil dalil yang pertama dari Al-Quran dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Sekarang kita ambil dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz ila al-Yaman, tatkala beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Qala lah, Nabi berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum yang beragama Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, maka hendaklah yang pertama kali engkau ajak mereka syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa fi riwayah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ila an yuwahhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Dari sinilah diambil kata tauhid. Jangan ada mengatakan tidak ada kata tauhid di dalam hadis. Inilah dia. Ila an yuwahhidullah. Yang pertama supaya mereka mentauhidkan Allah. Fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau mereka Yahudi Nasrani telah mentaati kamu dan sudah bertauhid, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin. Ajarkan mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan setiap malam. Fa innahum ata'uka lidzalik, apabila mereka telah taat bertauhid dan salat, fa'alimhum, ajarkan mereka, ajari mereka
annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu 'ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka pun sudah nurut, manut, ikut, taat kepada apa yang kamu ajak, fa iyyaka, waspada. Wa qara'im amwalihim, janganlah tatkala mengambil zakat memilih harta mereka yang paling mereka cintai. Jangan mengambil zakat dari harta mereka yang paling mahal. Jangan. Ambil yang tengah-tengah. Tidak terlalu murah, tidak juga terlalu mahal. Kalau dia berupa kambing, tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Waspada. Tatkala engkau mengambil zakat, jangan memilih harta mereka yang paling mereka sukai dan cintai. Wattaqi da'watal mazlum, sikap engkau mengambil harta mereka yang paling mahal itu menzalimi, maka takutlah engkau akan doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya mustajab. Hatta dia kafir, kalau dizalimi doanya mustajab. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Penjelasannya di sini, ba'atha Mu'adz, ay wajjahahu wa arsalah. Nabi mengutus Mu'adz. Nabi mengarahkan Mu'adz ila Yaman, ke negeri Yaman, yaitu di selatan Arab Saudi, da'iyan ila Allah, sebagai dai, wa waliyan, sebagai pemimpin, wa qadiyan, sebagai hakim. Wa dzalika fi sanati 10 min al-hijrah, pada tahun ke-10 Hijriah. Tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah akhir, Nabi tetap mendakwahkan tauhid. Kemudian juga kita melihat bahwa dai itu diutus oleh orang-orang alim. Tidak bisa orang sembarangan untuk berdakwah. Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Liannahum kanu fil Yaman akthar min musyrik al-Arab atau aghlab. Di Yaman ini Yahudi Nasrani itu banyak para jamaah. Sampai saat ini masih ada. Sampai saat ini Yahudi masih ada di Yaman. Mereka punya tanda, apa tandanya? Ini. Apa namanya? Bulu ini yang di sini ini panjang dia. Kalau diputar pelintir begini, tandanya Yahudi sendiri. Seleng-selengnya ini. Ya, kalau dia panjang, pertanda berarti Yahudi. Sampai sekarang ada di Yaman. Sebagian mereka ada yang hijrah, yang pindah ke Palestina, ke negara Yahud. Dan mereka disambut. Nah, jadi Yaman ini lebih banyak orang-orang Yahudi, Nasrani ketimbang musyrik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Mu'adz, yang pertama kali ku ajak dia adalah syahadat. Ya. Syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat Imam Bukhari, yuwahhidullah, mentauhidkan Allah. Kalau mereka taat, ay syahidu, kalau sudah bersaksi, wanqadu li da'watik, patuh kepada dakwahmu, wa kafaru bima yu'badu min dunillah, dan dia telah kafir kepada apa yang disembah selain Allah. Maka perhatikan para jamaah, inilah dia tertibud dakwah. Aturannya dakwah seperti itu, mulai dari tauhid dulu. Bukan berarti yang lain dilalaikan. Sebab apa? Tanpa tauhid tidak benar salatnya nanti. Tanpa tauhid tidak benar zikirnya, tanpa tauhid tidak benar hajinya, tanpa tauhid tidak benar ibadah yang lain tidak benar.
Maka lihat ini, tertib. Kalau sudah Pak ikut tauhid, ajak mereka salat 5 waktu. Kalau kita apa? Ayo salat aja. Tauhid tak digubris, syirik enggak diingatkan. Ngajar salat yang sunnah pun tidak. Bagaimana mau dapat manfaat seperti ini? Fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau dia sudah taat, ay amanu bi fardhiyatiha, dia mengimani wajibnya salat, wa aqamuha, dan mereka dirikan salat, beritakan mereka Allah wajibkan mereka zakat. Ya. Dan tentu di saat memungut zakat tidak boleh memilih harta yang paling mahal, harta yang paling dicintai. Karena apa? Karena itu membawa kepada kezaliman. Dan orang yang dizalimi, Nabi katakan ittaqi da'watal mazlum, takut doanya orang terzalim. Ihdarha waspada. Waj'al bainaka wa bainaha wiqayah bi fi'lil 'adl wa tarki dhulm. Jadikanlah antara dirimu dan mereka perbuatan adil. Jadilah adil, tinggalkan zalim. Kenapa? Karena orang yang dizalimi ini laisa bainaha wa bainallahi hijab, ay la tuhjabu 'anillah bal turfa'u ilaihi fayaqbaluha. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya orang yang terzalimi. Meskipun dia kafir, meskipun dia musyrik, apapun bentuknya, kalau terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menzalimi siapapun, hatta di orang kafir tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Makna hadis ini secara umum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iqlim al-Yaman. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan Mu'adz untuk berangkat ke negeri Yaman, da'iyan ila Allah sebagai dai wa mu'alliman sebagai pengajar, rasama lahul khuttah allati yasiru 'alaiha fi da'watihi. Nabi menggariskan apa yang ditempuh tatkala berdakwah. Jadi bukan sembarangan berdakwah para jamaah, harus ada garis. Dan garis itu pun mengikuti garis nabawi, bukan mengikuti garis kelompok. Perhatikan, garis Nabi bukan mengikuti garis kelompok, khitah kelompok. Jadi ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabayyana lahu annahu sayuwajihu qauman. Nabi jelaskan bahwa Mu'adz engkau akan hadapi kaum-kaum ahla ilmin. Mereka punya ilmu karena punya kitab. Wajadalin, mereka pintar dialog. Minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Liyakuna ala ahbatin limunadharatihim wa raddi syubahihim. Nabi beritakan kepada dai-nya supaya dai-nya siap untuk berdialog, untuk menjawab syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dilontarkan oleh Yahudi Nasrani. Tsumma liyabda fi da'watihi bil ahammi fal aham. Kemudian hendaklah memulai berdakwah dengan yang terpenting, kemudian yang penting. Fa yad'un nas ila islahil aqidah awwala. Maka ajaklah manusia untuk memperbaiki akidah yang pertama. Maka kita belajar tauhid para jamaah. Perbaiki akidah yang pertama. Li'annahal asas, karena dia menjadi pondasi dan dasar. Fa idzan qadu lidzalik, kalau tauhidnya sudah enak, lancar menerima, amarahum biqamis shalah, perintah mereka untuk salat. Karena salat itu adalah kewajiban yang paling besar setelah tauhid. Rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Syahadatain dasarnya tauhid, la ilaha illallah, jangan syirik. Kemudian ittiba Muhammad Rasulullah, jangan ibtida. Dua inilah syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aqamuha amara aghniyahum bidafi zakati amwalihim. Kalau salat sudah ditegakkan, maka perintah mereka untuk menunaikan zakat dari kalangan yang kaya, diberikan kepada orang-orang miskin, muasatan lahum, sebagai bantuan kepada mereka. Wa syukran lillah, sebagai ucapan terima kasih kepada Allah diberikan harta. Thumma hadzarahu min akhdhi jaydil mal. Kemudian Nabi ingatkan, wahai Mu'adz, tatkala engkau mengambil zakat, jangan ambil yang paling baik. Karena wajibnya mengambil zakat itu yang tengah-tengah para jamaah. Zakat onta,
zakat sapi, zakat kambing, tatkala diambil, ambil yang pertengahan. Jangan terlalu baik, terlalu mahal, terlalu dicintai, jangan pula tidak disukai oleh yang punya, tetapi yang pas-pasan. Tsumma hasahu 'alal 'adl. Kemudian Nabi anjurkan Mu'adz untuk adil dan meninggalkan zalim, supaya jangan didoakan oleh orang yang terzalimi. Karena doa orang terzalimi mustajab. Nah, inilah dia makna dari hadis ini. Adapun hubungan hadis ini dengan bab ajakan kepada la ilaha illallah, anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali kita ajak manusia syahadat la ilaha illallah. Wa fi irsal du'at idzalik, dan mesti kita mengirim dai untuk mengajak orang bertauhid. Tauhid. Tapi ingat, kalau kita mengatakan tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah. Dalam rububiyah, dalam al-asma was sifat. Bukanlah maksud kita kalau mengatakan tauhid berarti yaitu sifat 20, tidak. Karena sifatullah bagian dari tauhid. Tetapi kalau kita mengatakan tauhid mencakup keseluruhannya, dan intinya adalah tauhid al-ibadah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hubungan antara bab tauhid dengan hadis ini, bahwa hendaklah yang pertama kali diajak manusia, ajak mereka bertauhid dan kirimkan mereka dai, supaya menjelaskan apa itu tauhid. Ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'at ila Allah, disyariatkan mengirim dai. Makanya pentingnya pondok pesantren, pentingnya para penuntut ilmu datang kepada para ulama. Setelah sang guru melihat muridnya mampu dan mapan dalam keilmuan, silakan berangkat pulang ke kampung ajarkan orang. Jadi tidak sembarangan dan tidak semau kita. Yang kedua, anna syahadat an la ilaha illallah awwal wajibin. Persaksian dan tauhid, dia adalah kewajiban yang pertama. Wahya awwalu ma yud'a ilaihin nas, dan inilah yang pertama yang wajib diajak manusia untuk memahaminya dan meyakininya. Bukan mengajak mereka sholat jamaah, bukan mengajak mereka keluar khuruj, bukan mengajak mereka perang. Tidak. Yang pertama kali ajarkan mereka tauhid. Tetapi apa kata orang Arab? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Bagaimana boleh ajar orang tauhidnya sendiri enggak paham tauhid? Ya. Mau ngasih orang uang tapi enggak punya uang. Sekarang mau ngasih orang ilmu enggak punya ilmu. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang dai-dai yang jahil, fa kaifa yurshidun nas ila syariah wa huwa la ya'lamu syariah. Bagaimana dia menunjuki orang syariat Islam sementara dia sendiri tidak paham syariat? Maka ini pentingnya. Yang pertama kali kita ajak manusia adalah tauhid Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yang ketiga, apa arti syahadat la ilaha illallah? Karena itu yang kita pertama kali ajak manusia. Tauhidullah, mengesahkan Allah bil ibadah, dengan segala ibadah, wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Batu, gunung, setan, jin, keris, makam, kubur, dan segalanya yang diibadahi selain Allah tinggalkan. Itulah makna dari tauhid. Yang keempat, annahu la yahkumu bi islamil kafir illa bi nutqi bisyahadatain. Orang kafir tidak bisa dihukumi Islam kecuali setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir tidak bisa dihukumi Islam kecuali setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kelima, anal insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Terkadang manusia ini dia bisa membaca bahasa Arab. Aliman, pintar bahasa Arab, tetapi dia belum tahu makna la ilaha illallah. Buktinya apa? Orang Yahudi Yaman. Yaman ini bahasa apa coba? Hah? Bahasa Lombok? Bahasa Sasak? Bahasa Bima? Enggak. Bahasa Arab orang Yaman itu. Bahkan sampai sekarang ini bahasa pasarannya Yaman itu fasih. Tapi dia enggak tahu mana la ilaha illallah. Apa lagi model-model kita? Orang Arab tidak tahu mana la ilaha illallah. Tidak tahu konsekuensinya, tuntutannya apa. Yang harus dijauhkan tatkala mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Yang harus diperbuat tatkala mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Orang Arab enggak tahu. Perlu dijelaskan. Ini terkadang orang pintar baca, alim, bahasa Arabnya luar biasa, kelet, tapi tidak paham la ilaha illallah. Au ya'rifu wa la ya'mal bihi ka hali ahlul kitab. Atau dia paham atau dia tahu tapi tidak mau diamalkan seperti ahlul kitab. Ya. Banyak, terutama orang-orang pernah sekolah di Mekah atau belajar di Mekah atau tinggal di Mekah. Dia tahu kitab tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dia tahu Fathul Majid, tahu dia. Tapi begitu sampai di Lombok enggak berani diamalkan. Karena apa? Semua yang ada di tempatnya bertentangan 100% dengan isi Quran dan hadis. Sehingga mereka berkesimpulan kitab ini cocoknya dibaca di Mekah saja, di Lombok tidak cocok. Mereka tahu. Ya, tahu yang benar itu. Karena apa? Kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab enggak ada ucapan beliau Quran, hadis. Coba sekarang selama kita baca Quran hadis itu saja. Kemudian ucapan ulama mu'tabar, ulama yang diakui kealimannya dan keilmuannya. Jadi ya, kita ini kalau melihat kenyataan dan kalau kita mau berpikir jernih dan terbuka, insya Allah kita akan terima. Karena apa dalil masalahnya? Tidak ada ucapan beliau. Qultu, tidak ada bilang aku katakan, tidak ada. Dalil. Kemudian yang keenam, anna mukhatabatal alim laysat ka mukhatabatil jahil. Berbicara dengan orang alim tidak sama berbicara dengan orang jahil. Karena Nabi katakan engkau akan mendatangi ahlul kitab. Mereka sudah punya ilmu. Kemudian yang ketujuh, at-tanbih ala annahu yanbaghi lil insan khususan ad-da'iyah ay yakuna ala basirah fi dinihi aw min dinihi. Peringatan bahwa sepantasnya seluruh manusia ini secara khusus para dai harus dia punya ilmu tentang agamanya. Jangan katanya, jangan. Dalil. Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala mengatakan, ijma' para ulama, orang yang sekedar menghafal aqwal, ucapan imam ini, dia dikatakan termasuk orang-orang bodoh. Yang dikatakan orang alim yang menghafal dalil, yang tahu dalil itu orang alim. Tapi wah ini pendapat ini mengatakan demikian, ini orang jahil ini. Orang alim dalil, qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluh wa qala sahabat. Kalau itu yang keluar maka dikatakan alim. Tapi mazhab ini mengatakan demikian, ini masih jahil karena dia hanya mengumpulkan omongan orang, bukan mengumpulkan dalil. Jadi sepantasnya lah manusia ini, khususnya para dai, harus memiliki ilmu tentang agamanya. Antum harus tahu para jamaah, kenapa antum menggerakkan telunjuk, harus tahu dalilnya. Wah, saya lihat ustaz begini, ustaz bukan dalil. Dalil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan pernah menyandarkan agama ini kepada orang, sebab orang itu lemah posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin wa dzalika bi talabil ilm, supaya selamat kita dari syubhatnya orang-orang yang melontarkan syubhat, kesamaran dan kerancuan yang dilontarkan oleh orang-orang tersebut. Dengan demikian, bagaimana cari jalan keluarnya? Kita belajar. Harus untuk belajar, pelajari. Ya. Kemudian yang ke-8, anna sholata a'zamul wajibat ba'da syahadatain. Salat itu kewajiban yang paling agung setelah syahadatain. Salat, perhatikan ini, para jamaah, salat yang laki-laki wajib ke masjid. Yang selama tidak ada uzur, wajib. Mana uzur? Sakit, hujan, macan, perampok di jalan membunuh kita, baru uzur. Selain itu tidak ada uzur. Nabi perang aja kok harus jamaah, apalagi enggak perang. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum minhum ta'ifatun ma'ak wa liyakhudhu aslihatahum. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada sekelompok bersamamu dan mereka mengambil senjata-senjata mereka. Kalau Nabi perang saja salat berjamaah, apalagi tidak perang. Tetapi sekarang fenomena yang ada di masyarakat, padahal semuanya ikut Imam Syafi'i, masjid itu dimonopoli oleh tukang azan. Dia tukang azan, dia tukang kamar, dia jadi imam, dia jadi makmum. Kapan ramenya? Waktu telu, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Selain itu kosong. 2 lantai, 3 lantai masjidnya. Padahal kalau Imam Syafi'i apa? Saya tidak ringankan seorang pun meninggalkan jamaah itu, kecuali ada uzurnya. Jadi Imam Syafi'i wajib berjamaah bagi laki-laki. Perhatikan nih para jamaah. Ya, jangan lalaikan salat berjamaah ini. Ya, di kantor, di sekolah, di kuliah, di jalan. Ya, usahakan. Kemudian yang ke-9, anna zakata aujabul arkan ba'da shalah. Zakat itu rukun Islam yang paling wajib setelah salat. Yang ke-10, bayanu masrafin min masarifiz zakah. Hadis ini menjelaskan arah penyaluran dari penyaluran zakat. Wa humul fuqara, yaitu seperti orang fakir. Wa jawazul iqtisar alaih, cukup fakir saja di antara 8 boleh. Tidak mesti semuanya kena sama rata. Karena Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu untuk fakir, miskin, amil, orang yang mu'allaf qulubuhum, wa fir riqab, memerdekakan budak, wal gharimin, orang yang berhutang, bangkrut, wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibnus sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Boleh salah satunya kita berikan. Hadza wal qaul rajih. Kemudian dari hadis ini juga diambil bahwa zakat itu tidak boleh dipindahkan ke luar daerah, kecuali kalau memang di tempat itu sudah cukup, luar daerah masih membutuhkan. Karena Nabi mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya, dikembalikan kepada orang miskinnya. Itu hukum asalnya. Baik. Yang ke-11, annahu la yajuzu ahadu akhdhu zakah min jidil amal illa biridha sahibihi. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang paling baik, kecuali kalau yang punya ridha. Kalau yang punya senang hati, tidak apa-apa. Jangan kita mengambilkan diri. Ya. Mana zakat mana zakat sapimu? Ini dia. Dilihat kaget yang ambil. Apa enggak kebesaran ini? Oh ini, memang ini saya sukai. Boleh. Tetapi silahkan pilih. Ada agak kurusan, ada yang tengah-tengah, ada yang paling besar. Oh ini yang besar ini, cocok ini. Tidak boleh. Diambil yang tengah-tengah. Tetapi kalau yang punya langsung menyerahkan, ini dia. Yang paling besar, paling bagus diberikan, maka boleh. Baik. Yang ke-12, at-tahdhir minadh-dhulm. Peringatan, ancaman dari kezaliman. Wa anna da'watal madhlum mustajabah walau kana 'asiyan,
doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah meskipun dia maksiat orang yang dizalimi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma." Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itulah kegelapan hari kiamat. Inni haramtu dzulma, aku haramkan kezaliman itu ala nafsi, atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu antara sesama kalian haram. Fala tadzalamu, jangan kalian saling zalim. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala al-'adl. Wa mallahu yuridu dzulman lil 'alamin. Allah tidak ingin menzalimi makhluk ini, manusia. Inilah dia 12 faedah yang bisa kita ambil dari hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu tatkala diutuskan dari Yaman dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa arda. Kemudian dalil yang lain, ajakan kepada syahadat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala ibadah dan menjauhkan syirik, walahuma. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga an Sahl bin Sa'd, dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, Nabi bersabda waktu perang Khaybar, la'utiyanna rayata ghadan, besok aku akan berikan bendera kepemimpinan perang, rajulan, seorang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulah, orang ini mencintai Allah, orang ini mencintai Rasul, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, Allah dan Rasul pun cinta kepadanya. Yang saya berikan bendera tampuk kepemimpinan besok ini, orang ini cinta Allah, cinta Rasul, Allah dan Rasul pun mencintai dia orang ini. Ingat, kalau kita cinta Allah bukan besar para jamaah, tetapi kalau Allah mencintai kita luar biasa. Kenapa? Orang kafir aja bisa cinta Allah, tetapi apa kalau mencintai dia? Belum tentu. Tetapi kalau Allah mencintai, pasti jamin surga Allah Subhanahu wa taala. Yaftahullahu ala yadayhi, dengannya Allah akan membuka kota Khaybar tersebut. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, maka orang-orang tertidur memimpikan dia orang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mereka semua mimpi, mudah-mudahan saya, semua berharap. Ya. Falamma asbahu, begitu datang waktu pagi, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna yu'taha. Mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mereka diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bendera tersebut, menjadi pemimpin. Maka dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu arda, seumur-umur saya tidak pernah memimpikan ingin jadi pemimpin kecuali malam itu saja. Tapi setiap orang sekarang apa? Setiap hari mimpi jadi pemimpin, tidak pernah mimpi jadi rakyat. Kalau sahabat apa mimpinya jadi rakyat saja, tidak pernah bermimpi jadi penguasa itu. Tumben kata Umar radhiyallahu anhu, hanya kali itu saya ingin jadi pemimpin. Karena apa? Dia mengharapkan apa? Kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai para jemaah, latih jiwa kita. Ya. Jangan pernah menginginkan kekuasaan. Karena ingat, ya, nikmat di dunia tapi melarat di akhirat. Dan penyesalan yang kita akan tunai dan tuai di akhirat. Baik. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Sementara semua sudah siap ini. Ya. Faqila huwa yashtaki 'ainaihi, ya Rasulullah, ia sakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi 'ainaihi wa da'a lahu. Maka Nabi mengirim utusan untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Ali pun datang. Nabi pun meludahi kedua matanya dan Nabi mendoakan dia kebaikan. Perhatikan para jamaah, Nabi ludahi matanya dan didoakan kebaikan.
Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Sehat seolah-olah tidak pernah ada sakit lagi. Fa'atahu raya. Maka Nabi SAW memberikan Ali bendera, tampuk kepemimpinan panglima perang. Wa qala umful ala rislika. Berangkatlah dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau datang di medan mereka. Thumma du'uhum ila al-Islam. Begitu sampai ke sana engkau ajak mereka masuk Islam. Nah, ini perhatikan nih. Kita enggak sembunyi, dar. Enggak bohong, mati kau, mampus kau. Mana mau didakwahi turis-turis itu? Bukan didakwahi, dibom mereka mati duluan. Ini perang loh ini, apalagi aman. Ini perang ini. Sudah beberapa kali mau ditaklukkan, tapi tidak mempan juga. Maka Nabi katakan, ya, besok saya akan kasih seseorang memegang bendera. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka kota tersebut. Kemudian Nabi mengatakan apa? Berangkatlah engkau dengan tenang sampai di hadapan mereka. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka masuk Islam. Nah, coba kalau kita ini benar-benar menginginkan orang masuk Islam, kita dakwahi mereka. Tetapi justru apa? Bukan didakwahi masuk Islam, tapi disiapkan wanita penghibur. Bagaimana? Kita tidak tambah kacau. Disiapkan berem, arak disiapin kasino. Bagaimana? Dia tidak tambah hancur, kita hancur, dia hancur. Coba begitu sampai bandara, ya. Ada yang bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, ajak Islam, berikan kaset bahasa Perancis, bahasa Inggris untuk mengajak Islam. Mungkin dia kencing mungkin. Ya, tidak berani datang ke Indonesia untuk dapat hidayah. Ini enggak. Ya, begitu sampai welcome. Mana dakwah kita kepada mereka? Akhirnya yang kita tuai apa? Rusaknya saja. Ya, rusaknya saja kita tuai. Ya, ini dia. Begitu sampai kau di hadapan mereka, ajak mereka masuk Islam. Ud'uhum ila Islam, ajak mereka Islam. Wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kemudian beritakan mereka, kasih tahu mereka apa kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini lembutnya Islam. Sudah mau perang juga tetap diajak Islam. Kasihan gitu loh, jangan mati duluan. Kalau kita apa? Mati aja sekali-kali. Ini rahmatnya Islam. Orang bagaimana menerima Islam itu dulu? Mati itu urusan belakang itu. Kalau tidak mau ya baru mati sudah. Kalau kita mana ada tawar-tawaran seperti ini? Ada. Fawallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahida. Seorang dengan perantaramu dapat petunjuk. Khairul laka min humrin na'am. Lebih baik dari onta merah. Lebih baik dari onta merah. Ini yang tidak ada di negeri kita ini. Ya. Bagaimana mereka pulang membawa iman ke negerinya, tapi justru mereka menceritakan bagaimana mereka merusak di negeri kita. Ini menjadi pemikiran bagi kita semua. Ya. Baik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Insyaallah taala mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan ikhwan semua. Habis hadis ini kita masuk ke bab berikutnya, bab tafsir tauhid wa syahadah an la ilaha illallah, tafsir tauhid dan makna asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ini ajakan. Berikutnya apa maknanya kalau sudah diajak? Berikutnya lagi apa pembatalnya? Sudah mulai pembatalnya. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.